Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sampai detik ini telah kita saksikan begitu banyak orang yang mencari ketenangan dengan berbagai macam cara. Ada yang berlibur ke tempat-tempat terpencil, ada yang membeli rumah mewah di pegunungan, ada yang memutuskan untuk tidur hingga lupa akan kewajibannya, ada yang menonton film secara terangkai, dan bahkan ada yang mengumpulkan harta kekayaan. Karena apa? Karena mereka mengira harta tersebut dapat memberikan ketenangan di hari tua kelak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Fatah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tertera langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya hanya Allah kuasa yang dapat menghadirkan ketenangan tersebut ke dalam hati setiap hambanya. Sekeras apapun manusia membeli ketenangan dengan harta yang mereka miliki, jika Allah tidak mengizinkan ketenangan tersebut hadir, maka ketenangan tersebut tidak akan pernah hadir. Maka tidak heran jikalau banyak orang kaya namun masih saja gelisah, masih saja gundah, dan bahkan masih saja gelebah. Banyak orang yang sudah berlibur ke sana kemari, namun masih saja belum menemukan ketenangan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena ketenangan bukan terletak pada berapa jumlah aset yang kita miliki, berapa saldo rekening yang tersisa, dan bukan pula pada suatu tempat, melainkan fi qulubil mu'minin, ya, di dalam hati orang-orang mukmin. Dan hanya Allah lah yang dapat menghadirkan ketenangan tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana ketenangan tersebut dapat hadir dalam hati kita? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Wahai saudara-saudaraku, ingatlah dengan banyak mengingat Allah lah hati kita akan memperoleh ketenangan. Zikir bukanlah pekerjaan yang menyita waktu, tenaga ataupun harta kita, tapi zikir adalah pekerjaan hati. Maka jika hati Anda bermasalah, zikir pun sulit untuk dilakukan. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib, mengatakan, tubuh manusia selalu melewati 6 keadaan, yaitu hidup dan mati, sehat dan sakit, tidur dan bangun. Begitulah gambaran hati manusia.
Zikir merupakan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak terikat oleh syarat, rukun, waktu ataupun tempat. Itulah yang menjadi keistimewaan zikir. Zikir tidak bisa disamakan dengan sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan dengan part-time dan harus on-time. Tetapi zikir itu every time, everywhere, and anyone can do it. Mau makan, ingat Allah. Mau tidur, juga ingat Allah. Saat bekerja pun, juga ingat Allah. Bahkan orang yang sedang dalam kamar mandi pun masih bisa mengingat Allah, hanya saja di dalam hati. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sehatnya hati berkat keyakinan yang mantap, dan sakitnya hati karena keraguan-raguan. Bangunnya hati karena zikir kepada Allah, dan tidurnya hati karena lalai dalam mengingat Allah. Oleh karena itu saudaraku, di tengah maraknya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, marilah kita bersama-sama senantiasa mengingat Allah. Saat sempit maupun lapang, saat sedih maupun senang, dalam diam ataupun bekerja, dan dalam lisan ataupun perbuatan. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama kita jaga hati kita dengan selalu berzikir kepada Allah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Makan mangga bersama anggota IPMA, makannya malam Selasa. Ada khilaf dan salah datangnya dari saya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kelepatanipun kula nyuwun agunging pangabsami. Usikum binafsi bitaqwallah. Illal liqa. Assalamualaikum